نعبد وإياك بسم نستعين الله اهدنا الرحمن الصراط المستقيم الرحيم صراط الذين أنعمت العالمين عليهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الضالين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang sudah lama terhenti ya, karena banyak hal yang mengganggu. Baru ini alhamdulillah kita punya kesempatan lagi untuk melanjutkan kajian kitab kita. Mudah-mudahan ini bisa kita teruskan sampai kitab ini selesai. Amin. Dan mari juga kita awali dengan doa. Semoga wabah, musibah di Indonesia dan juga di tempat lain di dunia ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kembali hidup menjadi normal. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertemuan sebelumnya itu tentang adab seorang alim, lalu adab muta'alim, kemudian adab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya, itu sampai di situ kalau nggak salah kita baca, ya, dan itu ada direkam di YouTube kalau mau mengulang. Pertemuan minggu ini kita lanjutkan tentang bagaimana bergaul dengan orang lain. Ya. Wa'lam anna an-nasa ba'da ha'ula'i fi haqqika salasatu aqsamin. Kata Imam Al-Ghazali, ketahui olehmu bahwa manusia itu setelah kita membahas tentang bagaimana adab kita sebagai orang alim, bagaimana adab kita sebagai muta'alim, sebagai orang yang belajar, dan bagaimana adab kita kepada orang tua, maka setelah itu orang-orang lain ya yang selain itu terbagi kepada tiga golongan, kata Imam Ghazali. Ya. Imma asdiqa'u, yang pertama itu adalah kawan-kawan, ya. Wa imma ma'arifu, yang kedua orang yang kita kenal, ya. Wa imma majahilu, dan yang ketiga orang lain tapi kita tidak begitu mengenalnya. Jadi tiga macam itu aja yang ada di sekitar kita. Nah, harus diingat juga bahwa Imam Ghazali ini sedang berbicara dengan para tullabul ilmi, para penuntut ilmu ya. Para penuntut ilmu ya mungkin kita anggap masih muda-muda gitu ya. Jadi kitab ini memang ditujukan kepada mereka yang akan menyongsong hidayah. Ya tentu tidak hanya untuk mereka, bagi kita juga ini sudah sangat tepat untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Fa in bulita bil awamil majhulin, jikalau engkau, kata Imam Ghazali, diuji dengan berjumpa atau berinteraksi dengan al-awam, orang-orang yang awam, al-majhulin, tapi kamu tidak mengenal mereka dengan baik. Fa'adabu mujalasatil ammah, maka etika atau adab bergaul dengan orang-orang awam seperti ini, itu yang pertama adalah tarkul khawdi ma'ahum fi hadithihim. Jangan terlibat akrab
dalam perbincangan mereka. Jadi kita ini baru misalnya ya, baru nggak kenal dengan mereka, ada gerombolan manusia misalnya berkumpul di situ dan kita nggak kenal, yang nggak usah ikut-ikutan masuk ke situ. Apalagi ikut sampai berbicara, berbincang akrab dengan mereka, ini dihindari, kata Imam Ghazali. Kalau sekedar menyapa ya assalamualaikum, waalaikumsalam, udah. Karena kita nggak tahu apa pembicaraan mereka, ya. Jangan-jangan itu membuat kita menjadi lalai terhadap pekerjaan kita, terhadap tugas utama kita sebagai penuntut ilmu, ya, sebagai penuntut ilmu. Wa qillatul isgha'i ila arajifihim, dan jangan memperhatikan, ya, kepada sendagurau mereka, Jadi ya tadi jangan ikut berbaur dengan mereka, jangan ikut bersendagurau dengan mereka, gitu ya. Cuman kadang-kadang kita, apalagi di Indonesia, merasa harus bersosialisasi, merasa harus diterima oleh banyak orang, gitu ya, sehingga kita ikut dalam kelompok mereka bercanda, berbincang, yang kadang-kadang juga membuang banyak waktu, ya. Yang ketiga, wattaghafulu amma yajri min su'i alfadhihim, ya. Dan menghindar dari ucapan-ucapan mereka yang tidak baik. Karena kadang-kadang orang awam yang majhulin ini, yang kita tidak kenal baik itu mereka kebiasaannya itu kata-katanya kotor, mencarut. Kalau orang Inggris bilang swearing, gitu kan. Kita jangan sampai ikut-ikutan seperti itu. Wal ihtirazu an kasrati liqa'ihim wal hajati ilaihim, dan menjaga diri kita dari banyak bertemu dengan mereka dan membutuhkan kepada mereka. Artinya jangan bergantung kepada mereka. Ya, dan bergantung kepada mereka. Kenapa? Ya karena kita belum kenal, kita nggak kenal dengan mereka. Ya. Ini sebetulnya dikatakan Imam Ghazali untuk menjaga para tullabul ilmi, para penuntut ilmu ini dari berpaling perhatian mereka daripada tujuan utama, yaitu menuntut ilmu. Ya. Wattanbihu lahum ala munkaratihim bil lutfi. Nah, jikalau mereka berbuat mungkarat, maka harus menegurnya, menasihatinya itu dengan penuh kelembutan. Jadi jangan juga sampai karena mereka orang awam, orang yang tidak kenal, banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, lalu menegurnya dengan cara yang keras, itu juga nggak benar. Ya. Imam Ghazali itu lebih mengutamakan pada dakwah dengan al-hal, ya, dakwah dengan contoh teladan kita. Kalaupun ada nasihat, menegur, maka itu dilakukan dengan cara yang lembut. Ya. Wan nushi inda raja'il qabuli minhum, dan kita melakukan nasihat kepada mereka, ya, ketika kita merasa bahwa nasihat itu bisa diterima oleh mereka. Ya. Jadi jangan sok-sokan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu kemudian kita melakukan tindakan yang malah memperburuk situasi, memperparah situasi, sehingga kita merepresentasikan Islam yang tidak lagi ramah kepada orang lain. Ya. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, wa ammal ikhwatul asdiqa'u fa'alaika fihim wadhifatani.
Dan adapun terhadap saudara-saudara dan kawan-kawanmu, ya, kawan-kawan kita semua, fa'alaika fihim wazifatani, maka ada dua kewajiban, ya. Ada dua kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, ahaduhuma an tatluba awwalan syurutas suhbati was sadaqati. Engkau mencari atau memenuhi syarat-syarat suhbah, syarat-syarat berkawan dan bersahabat dengan mereka. Artinya kita harus memenuhi kriteria sebagai seorang kawan, sebagai seorang saudara. Ya. Fala tu'akhi illa man yasluhu lil ukhuwah. Jangan kita mengakrabi, mempersaudarai kecuali orang yang memang layak untuk kita bangun ukhuwah dengan mereka. Ya. Ya tentu syarat-syaratnya sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh agama kita. Ya. Artinya kawan itu yang bisa meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Bukan tidak boleh sama sekali bergaul dengan orang-orang yang mungkin dianggap tidak membawa kepada kebaikan. Kan tetapi kalau kita bisa meyakini bahwa diri kita menjadi suluh bagi orang lain, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang yang secara kasat mata mungkin kita anggap yang tidak membawa kepada kebaikan. Ya. Ingat, ini level masih orang tulabul ilmi yang tidak mau terganggu dengan kegiatan-kegiatan atau dengan pertemanan-pertemanan yang tidak bermanfaat, ya. Tapi bagi orang yang makamnya sudah tinggi, dia bisa yakin bahwa dirinya menjadi suluh bagi orang lain, maka dia tidak ada masalah bergaul dengan orang-orang tersebut, ya, karena dia bahkan bisa menciptakan kebaikan atau mengajak kepada kebaikan orang-orang tersebut. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu dilihat dari perilaku atau agama kawannya. Jadi kadang-kadang kita bisa menilai orang itu dari pergaulannya. Ya. Oh, itu pergaulannya selalu ke night club katanya kan, ya kita bisa berkesimpulan tentang bagaimana orang tersebut. Jadi penilaian kita itu penilaian yang tidak memilah biasanya. Ya. Nabi mengatakan tentang kebiasaan orang menilai orang lain. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka kata Nabi, berhati-hati kita dalam mencari kawan. Karena kita dinilai dari lingkungan pertemanan kita. Kenapa harus hati-hati? Ya karena kalau orang itu baik, kalau orang yang kita kawanin baik, maka kita berharap akan mendapatkan kebaikannya. Kita ikut menjadi orang baik. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang buruk, maka kita berkewajiban untuk ikut meluruskan dia. Semua ada ininya. Ada kewajiban yang kita miliki ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Minimal kalau orang lain berbuat jahat, itu minimal hati kita menolak. Yang kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia dengan kekuasaannya harus mengubahnya. Ya. Tapi barang siapa yang tidak sa'umal lam yastati' fabi lisani. Jikalau tidak mampu, itu kita melakukannya dengan lisan kita, dengan teguran kita, ucapan kita. Kalau tidak mampu juga ya dengan hati, wazalika adhaful iman. Nah, itu adalah selemah-lemah iman.
Artinya jangan sampai kita malah ikut terbawa dengan keburukan-keburukan yang yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi prinsipnya itu adalah prinsip dalam berkawan itu menjadi suluh bagi orang lain, ya, menjadi suluh bagi orang lain. Walaupun tidak harus merasa lebih baik, tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, akan tetapi bagaimana diri kita, pertama untuk diri sendiri bisa menjaga agar kita tetap menjadi orang lain, dan kalau bisa orang-orang di sekitar kita itu ikut menjadi baik, ikut menjadi baik. Fa'idha talabta rafiqan, dan jikalau engkau mencari seorang kawan, liyakuna syarikaka fit ta'allumi, agar bisa menjadi teman sekongsi, ya, teman sekongsi fit ta'allumi, di dalam menuntut ilmu, wasahibaka fi amri dinika wa dunyaka, dan menjadi sahabatmu di dalam urusan agamamu dan duniamu, fara'i fihi khamsa khisalin, maka perhatikanlah 5 syarat berikut ini. 5 syarat berikut ini. Jadi bagi para penuntut ilmu, kalau ingin menuntut ilmunya bisa langgeng sampai selesai, ya, dan ingin menjadikan kawan itu menjadi sahabat di dalam urusan dunia dan urusan agama, ya, maka ada 5 syarat, kata Imam Ghazali, yang harus diperhatikan, ketika kita mencari kawan itu. Ya. Jangan sampai ketika kita menuntut ilmu karena bergantung kepada kawan nggak ikut datang ke pengajian, jadi nggak datang ke pengajian juga. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Saya pernah cerita dulu ngaji itu, awal ngaji itu 20-an orang, ya, 20-an orang. Tapi lama-lama setelah bertahun-tahun itu tinggal 3. Sampai 6 tahun, 7 tahun, 3 orang itulah yang masih terus saja istiqomah untuk menuntut ilmu. Yang lain sudah macam-macam alasan tentunya. Macam-macam alasan. Nah, kalau bisa menuntut ilmu ini 10 mulai, minimal 10 itu yang terus sampai selesai. Ya. Karena kalau misalnya salah kawan, ya karena terpengaruh kawan berhenti dan sebagainya, akhirnya kita juga ikut lemas, nggak lagi bersemangat untuk menuntut ilmu. Ya. Tentu saja di samping niat yang benar, niat yang lurus, seperti yang dibicarakan oleh Imam Ghazali pada awal-awal kitab ini. Ya, niat yang lurus karena Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Namanya ilmu agama. Ya. Ya. Tapi niat yang lurus saja tidak cukup. Niat yang lurus saja tidak cukup. Ya, harus ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi support, ya, menjadi pendukung dalam kegiatan kita menuntut ilmu. Yang pertama syaratnya al-ula al-aqlu, adalah orang yang berakal. Kita melihat siapa yang kita temenin itu adalah orang-orang yang berakal, yang punya kapasitas untuk menuntut ilmu. Fala khaira fi suhbatil ahmaq, ya. Fala khaira fi suhbatil ahmaq. Tidak ada kebaikan, kata Imam Ghazali, dalam bersuhbah atau bersahabat dengan orang yang bodoh. Orang yang ahmak. Ahmak ini lebih parah dari jahil. Ya, lebih parah dari jahil. Di bawahnya ada catatan kaki. Ja'a fi hamishin
Wa qila inna qalbal ahmaqi fihi wa lisanahu fi qalbihi. Dikatakan bahwa hatinya orang ahmak ini ada di dalam mulutnya. Jadi hatinya dalam mulutnya, artinya dia ngomong apapun yang dia ingin. Ya. Wa lisanahu fi qalbihi. Dan lisannya di dalam hatinya. Ya, jadi antara hati dengan lisan itu sama. Nggak ada beda. Biasanya kalau orang-orang yang berakal, hatinya itu menjadi ukuran dalam pembicaraan, menjadi dasar utama ketika akan berbicara. Dia akan melihat apakah pembicaraan itu baik atau tidak, dan saringan itu ada dalam hati, ada dalam hati. Tapi kalau orang ahmak ini, ya apa yang ada di pikiran itu yang diucapkan. Fa ilal wahsyati wal qati'ati yarji'u akhiruha. Ya. Maka karena tidak ada kebajikan, maka yang tercipta adalah permusuhan, ya, permusuhan, kejahatan yang menjadi akibat dari bersahabat dengan orang yang ahmak ini. Wa qad yadurruka wa huwa yuridu an yanfa'aka. Kadang-kadang niat dia ingin memberi manfaat kepada kita itu malah mencelakakan kita. Ya. Malah mencelakakan. Niatnya bagus, tapi karena dia tidak pandai, maka malah mencelakakan kita. Wal aduwul aqilu khairun minas sadiqil ahmaq. Ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh yang cerdas itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Lebih baik daripada kawan yang bodoh. Nah, terlalu polos, malah rahasia kita disebarkan kepada musuh, gitu ya. Itu akhirnya malah menjadi mudarat bagi kita. Itu syarat yang pertama. Waqala Aliun radhiyallahu anhu. Dan Imam Ali itu berkata, la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Jangan bergaul atau berteman, bersahabat dengan orang bodoh, orang ahmak tadi. Wa iyyaka wa iyyahu. Hati-hati, kata Imam Ghazali, hindari. Fakam min jahilin arda haliman hina wakhahu. Berapa banyak orang yang jahil itu, orang yang bodoh itu malah mencelakakan orang yang pintar. Orang yang pintar ketika dia bersahabat dengan orang jahil itu. Yuqasul mar'u bil mar'i. Orang itu akan dinilai dari persahabatannya, ya, dari perkawanannya. Idza ma huwa masyahu. Ya, siapa yang menjadi orang yang seiring sejalan dengan dia. Jadi kalau kita terus setiap hari atau sering seiring sejalan dengan seseorang, maka kita dinilai sama dengan orang tersebut. Ya. Walisyai'i minasyai'i maqayisun wa asbah. Ya. Bagi sesuatu itu ada maqayis wa asbah, ada ukuran dan keserupaannya. Ya. Jadi tadi makanya dianjurkan bagi kita bersuhbah dengan orang saleh, bersuhbah dengan orang alim, bersahabat dengan orang-orang baik. Nah, itu disuruh. Makanya katanya sering-sering datang kepada orang alim, sering-sering datang kepada tuan guru, sering-sering datang kepada orang-orang saleh. Ya, bergaul, mengambil keberkahan. Ambil keberkahan. Sehingga kehidupan kita pun akan dinilai sebagai orang-orang yang dekat dengan kesalihan itu. Orang-orang yang dekat dengan ilmu. Orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, maka badannya mungkin akan wangi, ya, akan harum. Tapi orang yang bergaul dengan
penjual durian, ya sering ikut gitu, maka badannya akan berbau durian. Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqah. Dan bagi hati, ya hati-hati kita ini, hati manusia ini, itu dalilun, sebagai penunjuk ketika kedua hati itu bertemu. Jadi intinya kata Imam Ali ini, berhati-hati dalam mengambil persahabatan, mengambil pertemanan. Ya, karena kita dinilai dari siapa kawan kita. Dinilai dari pertemanan kita. Itu yang pertama ya. Syarat yang pertama. Yang kedua, as-saniyatu husnul khuluqi. Orang yang kita temani itu, orang yang kita sahabati itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Mempunyai akhlak yang baik. Fala tashab man sa'a khuluquhu. Jangan bersahabat dengan orang yang akhlaknya buruk. Orang yang akhlaknya buruk. Ya. Jadi kadang-kadang karena kita ingin dianggap sebagai orang gaul, orang-orang yang suka bergaul, maka kita ikut-ikutan. Ya, ini biasanya anak-anak muda di Indonesia itu ikut-ikutan bergaul dengan orang-orang yang kadang kata-katanya tidak senonoh, akhlaknya tidak senonoh gitu ya. Ikut-ikutan, kalau enggak dianggap enggak gaul. Gitu. Ini yang harus kita perhatikan dari anak-anak kita. Ya. Dan perubahan tingkah laku karena pertemanan ini itu sangat-sangat masif ya, sangat-sangat efektif dalam mengubah tingkah laku seseorang. Jadi kalau nasihat orang tua mungkin tidak begitu efektif, ya persentasenya mungkin nggak besar. Tapi kalau persahabatan itu dalam mengubah tingkah laku seseorang itu sangat-sangat efektif. Ya. Anak bisa menjadi kasar, bisa menjadi lembut, bisa menjadi berakhlak, bisa menjadi tidak senonoh, itu gara-gara persahabatan. Ya. Karena sebagai orang tua, ya kita harus hati-hati melihat perkembangan anak kita. Siapa yang sa'akhuluquhu ini, yang buruk akhlaknya, itu adalah orang yang tidak mampu mengendalikan diri ketika dia marah dan ketika dia mempunyai keinginan. Ya. Maksudnya dia mengikutkan hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Yang kata Nabi itu laisa syadidu bisur'ati. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan lawannya ketika berkelahi. Akan tetapi innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, ini yang harus menjadi standar kita dalam bersahabat dengan orang lain. Nah, cuma hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang ketika kita melakukan upaya seleksi seperti ini, maka yang muncul di hati kita itu adalah rasa lebih baik dari orang lain. Ini harus dihindari. Jadi hati kita jangan sampai ada rasa lebih baik. Wah, saya nggak mau berteman dengan dia buruk. Jadi penilaian-penilaian seperti itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Maka kita niatkan kita untuk menjadi lebih baik. Berkawan itu kita niatkan untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik.
Ya, bukan kita menyeleksi itu karena kita lebih baik dari orang lain. Ini harus hati-hati. Karena di bab-bab sebelumnya Imam Al-Ghazali itu menjelaskan tentang sifat-sifat ya, sifat-sifat yang bisa merusak kita. Di antaranya itu adalah kibir, merasa lebih baik dari orang lain. Kata Imam Al-Ghazali dalam mengutip ayat Al-Quran itu dikatakan fala tuzakku anfusakum, dan jangan engkau merasa lebih baik daripada orang lain, ya, atau mensuci-sucikan dirimu, jadi menganggap dirimu lebih suci daripada orang lain. Wa qad jama'ahu Alqamatul Utaridi, dan sungguh telah dikarang atau dihimpun oleh Alqamah Al-Utaridi rahimahullah fi wasiyatihi libnihi, dalam wasiatnya kepada anaknya lamma hadarathul wafatu, ketika kematian itu sudah dekat. Jadi Imam Alqamah ini, Syekh Alqamah ini ketika akan meninggal, dia sempat berwasiat kepada anaknya. Nah, ini yang penting ya. Penting berkumpul dengan anak itu ya, memang salah satunya ketika kita mau meninggal, hendaknya kita mampu untuk berwasiat kepada anak-anak kita. Ya, pada anak-anak kita. Ya. Tapi ini salah satu ciri dari husnul khatimah, itu sempat berwasiat kepada anak-anak kita. Ya bunayya, wahai anakku, kata Syekh Alqamah tadi, idza aradta an tashaba insanan, ketika engkau ingin bersahabat dengan seseorang, fashab man idza khadamtahu sanaka, maka bersahabatlah kepada orang yang ketika engkau berkhidmat kepadanya, ketika engkau mengabdi kepadanya, berbuat baik kepadanya, sanaka, maka dia akan menjagamu. Artinya tahu balas budi. Jangan ketika kita berkhidmat kepadanya, dia malah menjadi semena-mena terhadap kita. Menjadi orang yang merasa tinggi hati. Ya, jangan bersahabat dengan orang seperti itu. Maka bersahabatlah kepada orang yang kalau kita berbuat baik kepadanya, maka dia pun akan melindungi kita, akan menjaga kita. Ya. Wa idza sahibtahu zanaka, dan kalau kita sahabati, kalau kita temani orang itu, zanaka, maka dia akan menghiasimu dengan nilai-nilai yang lebih baik. Kamu akan bernilai, kata Syekh Alqamah. Kamu akan bernilai ketika engkau bersahabat dengan dia. Ya. Artinya keberadaan sahabat kita itu mengangkat nilai dan derajat kita. Wa in qa'adat bika ma'unah manaka, dan jikalau engkau ditimpa satu kesusahan, kesulitan, maka dia akan membantumu. Dia akan membantumu. Jadi itu diantaranya. Ya. Kemudian ishab man idza madatta yadaka ila khairin maddaha. Bersahabatlah kepada orang yang kalau engkau berbuat baik kepadanya, maddaha, maka dia juga akan berbuat baik. Tahu membalas. Itu yang kata Al-Quran itu, idza huyyitum bitahiyyatin, jikalau engkau dikasih penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka engkau harus balas penghormatan itu dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Ya. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, minimal setimpal. Itu cara kita bergaul dengan orang lain. Ya. Wa in ra'a minka hasanatan addaha, jikalau dia melihat dari dirimu itu ada kebaikan, addaha, dia akan menghitungnya. Maksud menghitungnya ini apa? Menganggapnya. Kebaikan kita itu direken oleh kawan kita. Bukan kebaikan kita dianggap sepele, ditiadakan gitu ya.
Ini bisa terjadi kepada orang sombong, pada orang yang tinggi hati. Kalau kita berbuat baik, kebaikan kita dianggapnya kecil, bahkan tidak ada. Jadi kalau kawan yang baik itu, segala kebaikan kita itu pasti akan dihargainya. Minimal dia mengucapkan terima kasih dan mendoakan kita. Minimal dia mengucapkan terima kasih dan mendoakan kita. Ya. Jadi disebut-sebutnya kebaikan kita, oh si A itu baik, ya luar biasa, dia sangat membantu saya gitu ya. Dibilang sama orang gitu, bukan dianggap tiada, Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha. Tapi sebaliknya kalau dia melihat dari diri kita itu sayyi'ah, keburukan, saddaha, dia akan menutupinya. Nah, tak mau dia cerita-cerita. Ya. Ini ada juga orang kebaikannya diceritakan, keburukannya pun diceritakan. Jadi dia tuh baik loh ini, tapi sayang ini gini gitu kan. Jadi semua diceritain. Jadi ya susah ya kita kadang mencari kawan yang seperti itu. Karena kadang-kadang orang menceritakan kita itu tidak di depan kita, tapi di belakang kita. Ishab man idza qulta saddaqaka. Cari sahabat, orang yang ketika engkau berbicara, dia menjadi pendengar dan membenarkan ucapanmu. Artinya selalu percaya. Apa yang kita katakan dia percaya. Maksud di sini adalah cari sahabat yang mampu saling mempercayai. Jangan sampai ada sahabat yang kita percaya, dia tak percaya dengan kita. Ya. Maka ya berhati-hati. Wa idza hawalta amran amaraka. Nah, kalau engkau berusaha untuk melakukan sesuatu, dia akan membantu. Wa in tanaza'tuma, nah jikalau engkau berselisih, misalnya nih, ada kawan, ada sahabat kita, ya namanya berkawan kadang-kadang ada dinamikanya. Lalu berselisih kita, maka yang dilakukan oleh kawan yang baik itu adalah asaraka. Dia akan mendahulukanmu. Mendahulukanmu itu apa maksudnya? Dia akan mengalah. Tidak mau menang-menangan dia. Nah, itu ciri sahabat yang baik. Nah, tapi jangan selalu mencari orang yang mengalah karena kita mau menang terus. Wah, keliru juga itu. Ya. Karena kita mau menang terus, cari orang yang suka mengalah dengan kita. Nah, kalau ada orang yang kemudian ingin setara dengan kita, sakit hati kita. Itu kita yang jadi masalah namanya. Kita yang punya masalah. Kita punya hati yang tidak baik. Pengen orang lain baik pada kita, tapi kita tidak bisa berbuat baik. Maka ciri-ciri sahabat seperti ini mesti juga diterapkan kepada kita. Diterapkan pada diri kita. Kalau kita bermusuh, kalau kita berselisih dengan sahabat kita, maka hendaknya kita mendahulukan dia. Hendaknya kita mengalah. Nah, ini. Jadi kalau sudah begitu, masing-masing sahabat punya kepribadian seperti ini, maka dunia itu aman. Ya, persahabatan kita gitu akan aman. Wa qad qala Ali radhiyallahu anhu rajazan. Imam Ali berkata, inna akhakal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsaka liyanfa'ak wa man idza raibuz zamani sadda'ak shattata fihi shamlahu liyajma'ak. Ya. Dibacanya gitu. Ujung-ujungnya dimatiin. Inna akhakal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibuz zamani sadda'ak shattata fihi shamlahu liyajma'ak.
saudaramu itu sesungguhnya, kata saudaramu yang betul-betul saudara, kata Imam Ghazali, itu man kana ma'ak, orang yang senantiasa bersamamu. Orang yang senantiasa bersamamu dalam susah dan senang. Ya, bukan dalam senang dan gembira saja, tapi dalam susah dan senang. Man kana ma'ak, ada ma'iyah di situ. Ada kebersamaan yang terjalin terus-menerus antara kita dengan kawan kita itu. Wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak, orang yang rela untuk mengorbankan dirinya agar bisa memberi manfaat kepada kita. Ya. Wa man idza raibuz zamani sadda'at, orang yang ketika zaman ini ya dengan segala macam perubahan dan dinamikanya sadda'at, yang menyakitkan kepalamu, syattata fihi syamlahu, dia kemudian rela meninggalkan segala urusannya, liya jema'at, untuk menyertaimu. Ketika ada kawan suntuk kelihatan, bukan digoda-godain gitu, wah suntuk terus kamu nih kayak nggak punya iman gitu ya, bukan begitu. Dia harus ditemenin, harus dikasih hiburan, bukan malah dicela. Ya. Itu tanda al-akhul haq, tanda saudara yang sesungguhnya itu, kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya. Itu yang kedua. Nanti setelah yang ketiga baru kita diskusi ya. Wasalisatu as-salah. Yang ketiga syaratnya itu adalah kesalihan. Ya, kesalihan. Fala tashab fasiqan musirran ala maksiatin kabirah. Jangan bersahabat orang yang fasik, yang musirran, yang terus-menerus ala maksiatin kabirah. Terus-menerus berada di dalam kemaksiatan, dalam dosa besar. Ya. Jadi jangan berkawan dengan orang yang senantiasa berbuat dosa besar. Kita tahu misalnya ya seorang yang suka berjudi, suka minum minuman arak, ya minuman yang tidak baik, ya jangan bersahabat dengan orang itu. Karena ingat yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali, agama kita terganggu. Ya. Jadi jangan argumentasinya nanti malah, kita kan harus menolong dia, harus keluar dari kemaksiatan itu. Betul, ya kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, malah kita yang ikut-ikutan, ya mending kita menghindar. Ingat apa yang dikatakan Imam Ghazali ini adalah kepada orang-orang yang penuntut ilmu, yang masih berjalan di dalam suluk untuk mencapai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna man yakhafullaha la yusirru ala kabiratin. Karena orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu tidak akan terus-menerus dalam berbuat dosa besar. Ya, kalau betul-betul takut kepada Allah, ya dia tidak akan bermaksiat terus-terusan. Wa man la yakhafullaha la tu'manu ghailatuhu bal yataghayyaru bitaghayyuril aghrad, ya, bitaghayyuril aghradi. Orang yang tidak takut kepada Allah, la tu'manu ghailatuhu, maka kita tidak aman berkawan dengan dia. Kalau orang itu tidak takut kepada Allah, kita nggak aman. Sama Allah aja nggak takut, apalagi sama kita. Apa efeknya orang yang tak takut kepada Allah ini? Ya, yang tidak aman untuk ditemani itu, bal yataghayyaru bitaghayyuril aghradi. Bahkan dia akan berubah ketika interestnya itu berubah, ketika kepentingannya juga berubah. Ini. Jadi berkawan karena kepentingan. Orang yang tidak takut kepada Allah ini cenderung berkawan karena kepentingan. Kawan yang selama ini baik dengan dia, membantu dia, menolong dia, lalu mengingat dia, itu tak dipedulikan lagi. Dia berubah ketika kepentingannya juga berubah. Ya. Maka itu
Mencari kawan itu harus mencari orang yang saleh, orang yang berkawan itu tulus karena Allah Ta'ala, yang mencintai karena Allah Ta'ala. Karena itu yang akan dilindungi oleh Allah ketika di akhirat nanti. Ya. Warajulani tahabba fillah, kata Nabi. Dan dua orang laki-laki, dua orang muslim yang bersahabat, yang bercinta, yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dan keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, ini sahabat yang kedua-duanya akan masuk surga. Atau ketika salah satunya misalnya divonis oleh Allah, ini harusnya masuk neraka, maka kawan yang satunya akan memberi syafaat. Sahabatnya akan memberi syafaat untuk masuk surga. Ya. Nah, itu yang kita harapkan dari pertemanan itu. Ya. Qala Allah Azza wa Jalla li nabiyhi. Berkata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti ya Nabi Muhammad, man aghfalna qalbahu, orang yang hatinya lalai dari mengingat kami. Jangan diikuti orang yang hatinya lalai dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan dia cenderung mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, maka segala urusannya itu akan menjadi sia-sia. Nah, itu jangan diikuti. Ya. Ikutilah orang yang mafhum mukhalafahnya, ikuti orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang muttaqin, ya, itu yang diikuti. Jangan sampai kita berkawan orang yang penuh dengan interest. Wah, itu paling payah itu. Paling sengsara kita. Berkawan dengan orang yang punya interest pada kita. Ketika kita ada, dia senang berkawan dengan kita. Ketika kita tidak ada, tak punya uang, tak punya harta, dia tak suka. Dia akan pergi dari kita. Ini kecenderungan orang bersahabat sekarang, Bapak Ibu. Orang berkawan sekarang cenderungnya seperti itu. Jika kita punya duit, ketika kita punya harta, ketika kita punya kedudukan, orang senang berkawan dengan kita, banyak yang merubung kita. Ketika kita sudah tidak ada, satu persatu itu menghilang. Ini yang bal yataghayyaru bitaghayyuril aghrab. Orang yang berkawan berdasarkan interest tadi itu, berdasarkan kepentingan. Fahdar suhbatal fasiki, maka jangan berkawan dengan orang fasik seperti itu. Fa inna musyahadatal fasiki wal ma'siyati 'ala ad-dawami tuzilu an qalbika waq'al ma'siyati wa tuhawwinu 'alaika amraha. Karena kalau kita senantiasa menyaksikan orang fasik, orang yang suka berbuat maksiat, yang terus-menerus seperti itu, maka akan lama-lama hati kita akan ikut tergoda untuk melakukan kemaksiatan itu. Wa tuhawwinu 'alaika amraha. Karena sudah terbiasa melihat seperti itu, maka perkara maksiat yang mestinya berat itu terasa ringan. Lama-lama terasa terbiasa ringan. Oh, lihat orang main judi tiap hari depan rumah, lama-lama biasa aja. Tidak ada lagi di hati itu yang menegur dalam hati, tak suka dengan kemaksiatan itu. Yang itu tadi adhaful iman yang paling lemah. Itu pun tak ada lagi karena sudah terbiasa melihat hal seperti itu. Ya. Walidzalika hana 'alal qulubi maksiatul ghibati li'il fihim laha. Ya. Karena itu banyak orang yang hatinya merasa ringan, merasa tidak ada masalah ketika melakukan riba. Karena sudah terbiasa tadi itu. Ya. Walau ra'au khataman min dhahabin aw malbusan min haririn ala fatihin lastadda inkaruhum alaih. Walaupun ketika dia melihat orang alim itu pakai cincin dari emas atau pakai pakaian dari sutra, dia akan marah itu. Akan marah semarah-marahnya. Tapi ketika melakukan riba,
yang dosanya jauh lebih besar daripada orang memakai cincin emas, memakai pakaian sutra, kata Imam Ghazali. Itu dia lebih marah kepada orang yang memakai cincin tadi itu, cincin emas itu. Karena apa? Karena dia merasa terbiasa, tidak ada masalah lagi dengan dosa besar ghibah tersebut. Wal ghibatu asyaddu min dzalik, padahal ghibah itu lebih berat, lebih besar dosanya daripada orang memakai cincin emas dan memakai pakaian sutra tersebut. Nah, inilah 3 syarat ya dari 5 syarat yang dipersyaratkan oleh Imam Ghazali untuk kita mencari sahabat ya. Kalau kenalan biasa saja, tapi sahabat yang menjadi apa namanya orang yang senantiasa berada di samping kita, yang berpengaruh terhadap agama kita, terhadap pikiran kita, maka kita harus berhati-hati, Tapi jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain ketika menyeleksi pertemanan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di situ Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita baca pada pagi hari ini di waktu Boston dan malam hari di waktu Indonesia ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam.